Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, bahkan selamat malam. Dimanapun kalian berada, video ini khusus untuk menjelaskan aturan-aturan berbahasa Indonesia ataupun tata bahasa Indonesia yang baik yang akan kalian gunakan ketika kalian menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Saya sebagai penerjemah, awal-awalnya juga merasa bahwa kemampuan bahasa Indonesia saya itu tidak terlalu bagus. Namun, seiring berjalannya waktu mengikuti banyak pelatihan, kunci utama ketika kita ingin meningkatkan kualitas bahasa Indonesia adalah mengetahui teori dalam aturan berbahasa Indonesia yang baik. Mungkin di sekolah kita pernah mempelajari, tapi secara lebih detail, kita tentu sebagai penerjemah tetap harus mengupdate kemampuan berbahasa Indonesia kita. Untuk itu, dalam video ini kalian akan diperkenalkan aturan-aturan dasar yang akan membantu untuk memastikan kualitas bahasa Indonesia kita akan lebih baik. Silakan disimak dan selamat belajar. Yang pertama, perlu kalian pahami bahwa sebagai seorang penerjemah, maaf ini belum besar ya. Oke, sebentar. Seorang penerjemah itu erat kaitannya dengan ya, bahasa, baik itu penerjemah bahasa tulis atau translator maupun penerjemah bahasa lisan. Jadi kita sangat intens, sangat tinggi frekuensi kita menggunakan bahasa. Bahkan kita harus menguasai kaidah dan pemakaian bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi selain bahasa Inggris, tentu bahasa Indonesia juga harus kita kuasai. Karena ini salah satu ya kelemahan kita karena kita merasa bahwa kita ahli dalam bahasa Indonesia sehingga kita tidak lagi mementingkan ya atau merasa bahwa bahasa Indonesia itu ya tidak terlalu penting-penting amat. Padahal aturannya ketika nanti kita ingin menerjemahkan teks ya, bahasa sumber itu harus kita pahami dan bahasa sasaran harus kita kuasai aturan kaidah penulisannya. Nah, kebanyakan orderan ataupun pesanan terjemahan dari luar itu mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasannya sederhana ya. Ketika kita tidak mampu memberikan alasan memilih kata atau memilih pilihan terjemahan, maka itu akan menunjukkan kepada klien kita bahwa kita tidak kompeten. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Wah, itu menurut saya itu sudah bagus itu. Nah, harus perlihatkan uh, sumber yang valid bahwa terjemahan kita bisa diterima. Semoga sampai di sini kalian bisa paham tentang itu. Oke, kita lanjut. Ada juga aturan dari Permendikbud nomor 70 tentang standar kemahiran berbahasa. Jadi standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing itu ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Itulah kenapa profesional seperti penerjemah itu diharapkan memiliki kemampuan bahasa unggul. Nah, kalau lihat di sini kita memang startupnya itu harus yang paling tinggi dalam kemampuan berbahasa Indonesia dan ini perlu kita kuasai baik segi penulisan, pengucapan, bahkan dalam merangkai kata. Untuk hari ini kita fokus pada bagaimana melihat tata bahasa yang baku, ejaan, dan pembentukan istilah. Karena ketiga hal inilah yang sebenarnya harus kita kuasai sebagai seorang penerjemah. Jadi kalian ketika ingin menguasai terjemahan atau menguasai bahasa Indonesia dalam bidang terjemahan, harus menguasai pertama tata bahasanya, kedua ejaannya, penulisannya, dan yang terakhir adalah pembentukan istilah. Karena banyak istilah-istilah asing itu ketika digunakan dalam bahasa Indonesia harus ya kita yakin bahwa istilah ini yang digunakan. Artinya jangan sampai itu karangan kita ya, bukan yang umum digunakan sehingga nanti ketika diterjemahkan dibaca oleh orang yang mengetahui bidang tertentu tersebut, justru hasil terjemahannya tidak bagus. Oke. Yang pertama, aturan penulisannya tata bahasa. Huruf kapital. Ini saya temukan hampir banyak mahasiswa dalam dunia terjemahan merasa bahwa huruf kapital itu tidak terlalu penting. Padahal ini hal yang sangat penting. Di awal kalimat mau tidak mau harus pakai huruf kapital. Kemudian proper name kalau dalam bahasa Inggris nama orang ya, itu harus di
huruf kapitalkan. Huruf pertama awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi kalau kita membuat petikan langsung, nah walaupun dia di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, petikan itu artinya ketika menggambarkan ucapan, itu juga harus menggunakan huruf besar. Yang keempat adalah huruf pertama setiap nama agama. Nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh ya, kata mu di sini, rahmatmu, ya Allah. Nah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang Maha Esa itu kan kata ganti untuk Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Injil, Al-Quran, Kristen. Jadi nama agama, kitab sucinya, Tuhannya, dan kata ganti Tuhannya. Kata ganti Tuhan seperti rahmatmu ini, mu ini kata ganti Allah. Jadi kalau kita merujuk pada Allah, Tuhan di situ, maka itu harus huruf besar. Huruf pertama unsur nama atau gelar kehormatan. Ini kalau kita memberikan nama orang, menuliskan nama orang yang ada gelar kehormatannya, itu huruf pertamanya harus di kapital. Ya, Raden Husni, Haji Agus Salim, Profesor Nurholis, nah, sama dengan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh SAG. Jadi huruf pertamanya harus besar. Jangan sampai huruf kecil. Ini sederhana tapi akan menunjukkan kualitas terjemahan kita. Huruf pertama nama gelar kehormatan. Huruf pertama untuk nama gelar kehormatan atau keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Sapaan di sini artinya kita gunakan itu untuk menyapa orang itu, tidak menyebutkan namanya. Ya. Jadi ketika kita menuliskan ada dalam tulisan, oh selamat pagi Pak Dokter, nah, terima kasih Kiai, selamat pagi Dokter, nah, selamat pagi Prof. Nah, itu harus kita menggunakan huruf besar untuk sapaan tersebut. Ingat sapaan ya. Nah, apa kabar Prof? Nah, huruf P-nya itu jangan huruf kecil, itu huruf besar. Berikutnya nama jabatan atau pangkat diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Ya, jadi kalau jabatan itu diikuti oleh nama orang pasti huruf besar jabatannya. Ya, kalau dia memang digunakan untuk orang tersebut atau kata jabatan itu tidak diikuti oleh nama orang tapi digunakan untuk mengganti orangnya. Contoh ya, Presiden Jokowi, maka huruf presiden ini harus huruf besar karena presiden ini jabatan ya, tapi dia ikuti oleh nama orangnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Ini tidak diikuti namanya, tapi ini menunjukkan orangnya. Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau Gubernur Jawa Barat ini orangnya. Kalau hanya presiden. Nah, saya di Indonesia ada 4 mantan presiden misalnya. Presiden itu huruf kecil. Karena apa? Karena tidak diikuti oleh nama orang. Atau tidak jelas. Presiden itu kan banyak. Kecuali cuma satu orang. Contoh, Gubernur Jawa Barat. Nah, Gubernur Jawa Barat cuma satu orang saat ini ya. Kalau kita merujuk sama orang itu. Tapi kalau kita katakan ya acara itu dihadiri oleh banyak gubernur. Gubernur di situ tidak huruf besar, hanya huruf kecil. Oke. Jadi ketika nanti dia gunakan diikuti oleh nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu atau nama instansi, nama tempat. Seperti itu. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Jadi kalau kita mengatakan bahasa, hurufnya kecil, tapi huruf pertama namanya ya, nama bahasanya. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu harus huruf besar. Suku bangsa juga, suku Sunda, suku Bugis, suku Makassar, suku Minahasa. Itu semua harus huruf besar. Bangsa juga, bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bahasa Inggris, semuanya harus huruf besar. Nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya itu di huruf besarkan. Jadi selama ini kalau kalian tulis Maret, kemudian itu huruf kecil, maka itu salah. Karena itu adalah bulan, nama tahun, bulan. Ya, tahun ini tahun Hijriah, tahun Komariah, tahun Masehi, itu huruf besar. Hari raya, hari Lebaran, hari Waisak, semua itu harus menggunakan huruf besar untuk hari raya ya. Karena itu aturan penulisan. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi kalau ada nama peristiwa sejarah seperti Konferensi Asia Afrika, apalagi peristiwa sejarah Hari Kemerdekaan Indonesia misalnya. Pokoknya yang bersifat ada makna historis di situ itu harus kita
huruf besarkan. Huruf pertama nama geografi. Nama geografi itu menunjuk sama lokasi tempat. Bandung, Kecamatan Bale Endah, Provinsi Sulawesi Utara. Itu semua menunjukkan lokasi di mana dia berada dalam peta geografis. Ketika itu dituliskan, itu harus menggunakan huruf besar, huruf kapital. Huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas. Jadi kata tugas ini adalah kata yang berfungsi tidak sebagai kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat, tapi dia sebagai kata tugas. Kalau dalam bahasa Inggris ya functional word atau prepositional word juga biasanya dengan ya kebanyakan sih prepositional word dalam bahasa Inggris itu masuk dalam function word di bahasa Indonesia. Contoh di, ke, dari, dan, yang, untuk itu tidak di huruf besarkan. Oke. Tapi selain itu harus di huruf besarkan. Ingat kalau nama lembaga, nama negara, lembaga, badan organisasi juga atau dokumen. Contoh Republik Indonesia, Mahkamah Agung ini kan negara, apa lembaga. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu dokumen. Selanjutnya huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang di dalam judul buku, karangan, artikel atau makalah serta majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas tadi, seperti dari, di, ke, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal kata. Jadi kata di, ke, dari, dan yang serta untuk itu bisa huruf kapital kalau dia di awal kata. Oke. Tapi kalau dia bukan di awal kata dalam judul, apakah itu judul buku, judul karangan, judul artikel, maka dia tidak di huruf kapitalkan. Selebihnya harus huruf kapital. Pikiran Rakyat, Majalah Pembinaan, Di Bawah Lindungan Kabar. Ini judul buku, judul majalah, judul surat kabar. Oke. Selanjutnya adalah huruf pertama untuk singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. Kalau dia singkatan gelar seperti SPD, nah, pangkat. Nah, contoh ya, pangkatnya Kiai Haji, misalnya Letnan, LT, atau sapaan seperti saudara. Kalau dia disingkat, makanya kalau kita tulis surat undangan, Saudara Ismail. Saudara ini harus di huruf kapitalkan S-nya. Ya, tapi walaupun dia singkatan ya. Huruf pertama kata penunjuk kekerabatan serta kata atau ungkapan dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Kalau kalian ingin menggunakan sapaan, ya ini ya, kekerabatan itu artinya menunjukkan hubungan keluarga, contoh bapak, ibu, adik. Nah, kalau dia sebagai sapaan, maka di sini kata itu harus di huruf kapitalkan. Cara membedakan sapaan dengan bukan ya kalau dia menunjuk untuk orang tertentu itu sapaan. Kalau bukan ya mungkin dia bahas banyak-banyak. Banyak. Tentu banyak bapak-bapak yang hadir. Itu bukan sapaan itu. Nah, selamat datang, Pak. Nah, itu berarti dia sapaan bapak di situ. Saya sudah sampaikan hal ini kepada bapak. Ini sapaannya ke bapak, ditunjuk satu orang itu. Ibu ada dik. Nah, dik ini ya adik itu sapaan, ya huruf besar. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Kutu buku ini adalah sapaan juga untuk orang yang gemar membaca buku. Jadi kalian harus tahu yang mana sapaan, yang mana bukan. Huruf miring. Nah, tadi itu huruf kapital sudah selesai, ada 15 aturannya. Sekarang kita masuk ke huruf miring. Huruf miring tidak terus sebanyak huruf kapital ya. Namun perlu diperhatikan ketika menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Jadi kalau kita mengutip nama nama surat kabar dalam tulisan kita, maka itu tidak di tanda petik ya, tapi dimiringkan. Nama buku, judul buku. Contoh saya membaca buku Bumi Manusia. Bumi Manusia itu silakan di garis miring karena kita mengutip judul buku tersebut. Ya. Kemudian kalau dalam daftar pustaka Bahasa Indonesia itu dimiringkan untuk judul buku, nama majalah, nama surat kabar. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, kalau kita ingin membahas satu kata, satu kalimat, ini biasa dalam artikel bahasa Indonesia, kita biasa membahas kata tertentu. Maka misalnya kata tersebut harus dimiringkan. Dan saya kesulitan mengucapkan kata simalakama. Maka dalam tulisan kita simalakama itu dimiringkan karena dia kita jadikan rujukan. Contoh ya, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, di sini kata abad itu
miringkan. Begitupun dengan huruf D. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kalau kita menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing, ini penting ya. Ini penting untuk dimiringkan. Wilujeng Sumping ini untuk bahasa Sunda. Kalau misalnya bahasa kita ya tergantung bahasa daerahnya. Kalau kita tahu bahwa itu bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia, maka itu dimiringkan. Begitupun dengan bahasa asing, bahasa Inggris, ya seperti apa yang kerap digunakan, which is, ya itu kalau nggak ada dalam tulisan, maka itu harus huruf miring aturannya. Kecuali nama diri. Nama diri itu adalah nama eh, menunjuk ke suatu dirian, nama orang, nama perusahaan yang sudah dikenal umum, maka itu tidak perlu dimiringkan. Seperti International Labour Organization ini, organisasi buruh internasional itu tidak perlu dimiringkan, itu nama orang. Tapi kalau istilah lain yang berbahasa Inggris, maka itu ataupun bahasa daerah harus dimiringkan. Itu untuk kata miring, tidak terlalu banyak aturannya. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan atau functional word yang ini itu harus dipisahkan dan ini banyak sekali yang kesulitan untuk mempraktikkan ini. Dalam tulisan biasanya kata di itu atau ke itu kerap disambung padahal dia menunjukkan tempat. Jadi ketika kata di dan ke ini menunjukkan tempat, lokasi, contoh di Makassar, ke Malino atau ke Minahasa, maka kata di dan ke dan bendanya itu harus dipisah, ya. Di mana ke sana, itu dari sana sama dengan kata dari. Ini banyak sekali yang eh, mengalami kesalahan di sini. Angka dan bilangan. Bilangan ini ketika kita tuliskan itu dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf saja. Jadi kalau satu dan dua kata ketika kita baca angka itu maka sebaiknya kita tulis ya. Kecuali jika dia dipakai secara berurutan dalam perincian. Kalau dia perincian baru, artinya perincian ini misalnya 1, 2, 3, ya, itu dia ditulis dengan angka. Kalau dia berupa list-list yang kita rincikan. Tapi kalau dia disebutnya cuma satu kata atau dua kata, maka itu sebaiknya ditulis angka. Contoh 3, 1 juta. 1 juta ini kalau ditulis angka kan banyak angkanya. Tapi kalau disebutkan cuma dua kata, 1 juta. Beda kalau dia sudah 3 atau 4, 1.547 itu sudah lebih dari dua kata di situ. Nah, ketika dia angka ini berada di awal kalimat, maka dia harus dituliskan. Ya, jangan tulis angka misalnya 3 pemenang sayembara. Itu mestinya 3 itu ditulis TIGA. Karena itu aturan penulisan angka. Kecuali memang dia angkanya besar, berarti misalnya eh, tidak dapat dinyatakan satu atau dua kata, maka sebaiknya kita ubah kalimatnya. Contoh panitia mengundang 250 peserta. Kalau dari kalimatnya kan 250 peserta diundang oleh panitia. Nah, kita jangan menaruh angka yang 250. Ini tiga kata ya. Tiga kata berarti dia sebaiknya ditulis dengan angka, bukan huruf. Kalau dia tulis angka, taruh di belakang. Tidak boleh di depan. Karena kalau di depan harus ditulis menggunakan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini juga penting. Ketika angkanya lebih banyak, misalnya juta atau ratus, 1000, maka angka depannya bisa ditulis angka, setelahnya ditulis dengan huruf supaya gampang dibaca. Nah, kalau banyak angka itu biasa kita salah baca. Orang mudah untuk keliru dalam membacanya. Makanya kita bisa 250 juta daripada kita tulis 250 kemudian dikutul 60. Itu bisa. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, serta nilai uang. Nah, jadi kalau kita membahas ukuran, berat, luas, isi, waktu juga itu kita harus menggunakan angka di situ. Jangan pakai huruf. Untuk menomori alamat, jalan rumah, apartemen, atau kamar itu harus pakai angka. Jadi kalau menulis alamat, menerjemahkan alamat itu kita harus
konsisten situ pakai angka, jangan pakai huruf. Angka dipakai juga untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Jadi kalau ayatnya pasti dia pakai angka. Bilangan huruf dilakukan untuk bilangan utuh atau pecahan. Jadi kalau kita menulis pecahan atau bilangan dengan huruf bilangan utuh yang tidak pakai koma-koma ya atau tidak pakai apa? Ya, persenan. Nah, itu dia harus menggunakan angka juga ditulisnya. 12, 11, setengah atau seperdua. Nah, kalau pecahan dia ditulis dengan angka, ditulis dengan huruf. Penulisan bilangan tingkat dilakukan seperti berikut. Nah, kalau kita ingin menunjukkan tingkatan, maka ada 3 pilihan. Apakah menggunakan angka Romawi, menggunakan ke, baru garis datar diikuti 20, dan terakhir ke 20. Ini tidak disambung ya, pisah. Penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan seperti, nah, kalau dia menggunakan akhiran, contoh tahun 1000-an, tahun 1950-an, maka harus ada garis datar. Ini sederhana sekali, antara angka dan huruf itu harus dipisah. Mereka tidak bisa menyatu. Jadi harus ada tanda panah, tanda garis hubung ya ini, garis datar. Seperti ke 20 itu harus ada garis datarnya. Nah, kalau kita menulis kwitansi, akta atau undangan itu bisa ya. Apalagi dalam peraturan perundang-undangan, bukan undangan ya. Peraturan perundang-undangan itu kita harus menuliskan, misalnya angkanya dulu baru hurufnya. Terakhir itu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Nah, jadi kalau dia nama, contoh Mangga 2, nah, jangan tulis Mangga kemudian angka 2. Karena dia adalah nama, maka dia harus ditulis dengan huruf. Kelapa 2, Simpang 5. Oke. Itu harus ditulis dengan huruf semua. Selanjutnya pemakaian tanda titik. Ini sederhana sekali, tapi tanda titik itu penting untuk menandai sampai di mana suatu ide itu. Jadi, pertama, di akhir kalimat pastikan ada tanda titik. Di belakang angka atau huruf dalam bagan ikhtisar atau daftar. Nah, kalau misalnya daftar tabel 1, titik. Itu harus ada titiknya di situ. Oke. Kemudian memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, itu akan berbeda sistem penulisan jamnya. Di bahasa Inggris kita menggunakan titik 2. Ya, dalam sistem British American kalau tidak salah, itu ada titik 2 di situ. Kalau di bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan tanda titik. Oke. Ini untuk menunjukkan jam 7.30. Oke. Kemudian jangka waktu juga, misalnya dia itu diselesaikan selama 2 jam. 02.00 jam misalnya. Di antara nama penulis, tahun, judul, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka Indonesia, aturannya sederhana. Ketika kita menulis nama penulis, tahun, judul, dan tempat terbitnya itu, maka digunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik digunakan ketika memisahkan bilangan ribuan atau kelipat. Di bahasa Inggris, mereka menggunakan koma. Contoh 2000 itu 2,000. 3 nolnya ya. Kalau di bahasa Indonesia, kita menggunakan titik. Ini yang paling gampang ketika kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ketika dia ribuan, ribuan dan jutaan misalnya sampai seterusnya, itu kita harus perhatikan ketika diterjemahkan, apalagi kalau menggunakan mesin chat tools kan. Kalau mesin chat tools itu dia langsung menerjemahkan angka ke bahasa sasaran dengan yang sama karena dia merasa angka kan. Tapi di bahasa Indonesia kita perlu perhatikan titik komanya. Kalau dia koma kita ganti titik, kalau dia titik kita ganti koma. Seperti itu. Tanda koma digunakan untuk perincian. Ya, kalau kita melis daftar-daftar, untuk tanda koma itu harus gunakan tanda koma. Kenapa? Karena akan beda maknanya ketika tidak ada tanda komanya. Sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dalam kalimat majemuk. Jadi kalau kita menggunakan kata tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat, maka sebelum itu harus ada tanda koma. Kenapa? Karena ini adalah 2 kata kerja yang akan muncul. Ya, saya menyukai film horor, tetapi saya tidak suka nonton sendirian. Nah, di situ bisa kita perhatikan bahwa tanda komanya itu ya untuk menghubungkan 2 klausa yang berbeda, maka harus ada tanda koma sebelum penghubungnya. Ya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Seperti tadi, kalau induk kalimat itu kalimat yang ada kata kerja utamanya, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya independent ya clause. Kalau
ya anak kalimat itu dependent clause, induk kalimat yang independent clause. Nanti kalian bisa baca untuk teorinya. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Jadi kalau kita menemukan kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti itu, maka di belakangnya kita harus gunakan koma. Jadi, koma. Dengan demikian, koma. Itu harus kita gunakan tanda koma. Karena dia menjadi penghubung ya untuk antar kalimat. Jadi ada satu kalimat tanda titik, kemudian muncul kata jadi. Dengan demikian, sehubungan dengan itu, maka setelahnya harus ada tanda koma. Jangan kalian sambung-sambung saja. Nah, itu tidak benar, salah di situ. Sebelum dan atau sesudah kata seru. Jadi kalau kata seru, oh, ya, wah, aduh, hai, nah, itu harus ada tanda koma sebelumnya dan sesudahnya kalau dia di tengah kalimat. Sama dengan kata ibu. Kata yang dipakai sebagai sapaan seperti ibu, dik, nak. Sebelumnya itu dia pakai tanda koma. Kalau kita menggunakan kata sapaan. Selamat siang, Bu. Nah, itu harus tanda koma. Jadi aturan untuk penulisan sapaan itu dia huruf kapital, sebelumnya harus tanda koma. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi kalau kalian mau buat petikan langsung dari sebuah dialog, maka sebelum petikan itu harus ada tanda koma, setelahnya ya juga harus tanda koma. Kecuali memang setelahnya itu sudah tidak ada lagi, maka tanda titik di situ. Jadi kalau kita membuat petikan langsung ya, di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal serta nama tempat yang wilayah negeri yang ditulis berurutan. Ini kalau kalian menulis alamat misalnya di pengiriman, itu sebenarnya bukan pakai titik di situ. Ismail, koma, titik ya. Kemudian Kelurahan Kampung Jawa, koma, Kecamatan Tondano Utara, koma, Kabupaten Minahasa, koma, Provinsi Sulawesi Utara, titik. Nama berurutan seperti itu, nama alamat itu dia menggunakan koma di antaranya, di antara alamat-alamat itu, nama-nama tempat tersebut. Oke. Memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kalau dalam daftar pustaka penulisnya ada 2 orang, itu dibalik penulisnya namanya 2 kata, itu akan dibalik. Contoh Ismail Marsuki. Maka Marsuki lebih dulu, nah setelah itu tanda koma digunakan di situ. Baru tanda titik. Oke. Di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Kalau kita menulis artikel, kalian menemukan catatan kaki, kalau kalian terjemahkan, maka bagian-bagiannya itu harus menggunakan koma. Di antara nama orang atau gelar yang mengikutinya. Ini juga ketika kalian menuliskan gelar, nama orang yang ada gelarnya. Setelah nama orang itu sebelum ditulis gelarnya itu pakai tanda koma di situ. Ini banyak kesalahan. Ini sekedar pengetahuan dasar. Jadi kalau ketika kalian menuliskan gelar nama dosen, nama ketua jurusan, sebelum gelarnya pastikan tanda koma setelah namanya. Sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Jadi kalau kita ya ingin menuliskan angka desimal ya, sebelum angka desimalnya, sebelum koma misalnya 0,5 itu 5 itu desimalnya, maka 0 itu diikuti oleh koma. Atau di antara rupiah dan sen. Nah, kalau kita menulis rupiah dalam bentuk angka, misalnya 1.000 rupiah, kan kalau penulisan yang ada sennya di belakang, 1.001.00, nah misalnya 1.050 sen. Kalau kita pakai sen di situ ya. Ini kalau sen jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam terjemahan bisa jadi kita menemukan hitungan yang menggunakan sen. Misalnya tarif penerjemahan per kata itu 80 sen. Maka kita harus tulis 0,80 rupiah. Ya. Rp 0,80 rupiah. Mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Keterangan tambahan atau aposisi ini untuk memberikan penjelasan dengan objek yang diikutinya. Contoh, Presiden, Jokowi, Presiden Indonesia, Jokowi, nah, itu Jokowi kita apit menggunakan tanda petik. Atau misalnya Gubernur Jawa Barat, siapa? Ridwan Kamil, nah, koma. Jadi Ridwan Kamil itu kita apit, diapit artinya kiri kanannya ada untuk tambahan atau keterangan aposisi. Bukan hanya nama ya, contoh Ibu Kota Indonesia, Jakarta, atau Jakarta, Ibu Kota Indonesia. Jadi kita tambahkan keterangan untuk benda tersebut. Di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian.
Jadi kalau kita ada keterangan di awal kalimat itu kita kasih koma setelahnya. Contoh keterangan waktu di siang hari, koma, saya membeli es di kantin. Nah, di siang hari itu supaya tidak salah paham, kita pakai koma karena dia penjelas waktu sama dengan penjelas tempat. Ya, penjelas tempat di mana kita melakukan sesuatu, misalnya di lantai 10, koma, 2 orang, ini supaya terpisah antara 10 dan 2. Ya, 2 orang sedang makan kue. Seperti itu untuk penjelasnya. Tanda titik koma, ini jarang sekali kita gunakan sehari-hari, tapi penting bahwa tanda titik koma ini ada aturannya. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung dan memisahkan kalimat setara dalam kalimat. Jadi bisa kita tidak pakai kata penghubung, tapi kita pisahkan kalimat, beberapa kalimat dengan menggunakan tanda titik koma. Ya. Jadi tidak pakai kata hubung dan atau tetapi di situ, tapi kita pakai tanda titik koma. Akhir perincian yang berupa klausa. Jadi kalau kita merinci daftar misalnya ya, tapi dia berupa klausa, bukan berupa satu kata. Klausa artinya dia ada kata kerja di situ. Misalnya ada banyak kegiatan yang saya lakukan pada hari Senin. Uh, saya uh, saya membeli buah mangga titik dua titik koma dua, merapikan tempat tidur titik koma, seperti itu. Jadi itu ada klausa-klausa di situ. Memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam satu kalimat yang sudah menggunakan koma. Nah, kalau kita merinci, misalnya sudah ada tanda koma kita pakai untuk memisahkan rincian, tapi rincian kita mau kita tambahkan lagi lebih detail di dalamnya, maka itu harus pakai titik koma untuk membedakan bahwa ini rinciannya beda lagi. Tanda titik dua untuk perincian, ini jelas sekali. Kalau kita ingin merinci sesuatu pasti pakai tanda titik dua. Tidak dipakai jika perincian penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri penjelasan. Nah, kalau rinciannya itu berupa pelengkap yang mengakhiri penjelasan, maka kita tidak pakai titik dua. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ya, ini kita gunakan juga untuk ungkapan-ungkapan. Ya, kalau ada titik dua itu untuk memberikan pemeriannya. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan naskah drama. Nah, kalau kita membuat naskah, siapa yang berbicara itu kita nama pelakunya kemudian titik dua di situ. Di antara jilid atau nomor halaman surat dan ayat dalam kitab suci. Nah, kalau kita menuliskan kitab suci, ada surah atau halaman, nah ayatnya itu biasa kita pakai titik dua. Judul dan anak judul suatu karangan, nama kota dan penerbit dalam pustaka. Kalau dalam daftar pustaka, ya kata judul dan anak judulnya itu judul dan anak judul suatu karangan itu di titik dua kalau ada anak judulnya. Kalau dalam daftar pustaka, nama kota dan penerbit itu dipisah dengan tanda hubung, tanda titik dua. Berikutnya tanda hubung itu kita gunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Ya, kalau kita ingin menulis, biasanya kalau tidak pakai Microsoft Word yang bisa meratakan kiri kanan, ada kata yang harus dipenggal, maka pemenggalan kata itu harus menggunakan tanda hubung, tanda garis, ya, menyambung unsur kata ulang. Nah, kalau kita menggunakan kata ulang berkali-kali, ya kali-kali itu kan ulang misalnya. Ragu-ragu, kata itu diulang seperti itu harus ada tanda hubungnya. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau kita menggunakan angka dan tahun, ya itu menggunakan angka untuk menunjukkan bulan, tanggal, dan tahun. Nah, itu harus pakai tanda garis, tanda sambung. Itu penulisan yang baku. Ya. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Kalau kita juga mengeja kata, maka antara satu huruf dengan huruf yang lain, supaya kentara bahwa kita mengejanya, maka itu harus digaris. Memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Biasanya ini juga untuk memperjelas bahwa ini kata ini terhubung ke sini, kita pakai tanda garis. Terakhir, kita ketika merangkai, kita harus perhatikan itu dihubungkan ketika merangkai kata, kita menggunakan tanda hubung. Ya. Diikuti dengan kata yang berawal kapital. Contoh se-Indonesia, se-Minahasa, se-Sulut. Maka ada kata se itu diikuti oleh tanda baris. Ke dengan angka. Jadi kalau kita menggunakan ke 22 angka ya, maka itu harus pakai tanda hubung. Angka dengan an. Kalau itu ke misalnya tahun 70-an, 70 garis an. Tidak boleh 70 langsung an saja. Kata imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Jadi kalau kita menggunakan kata, ya, tapi singkatan, ya,
maka sebelum kata tersebut dengan singkatannya harus ditambahkan huruf kapital, huruf garis datar. Contoh hari H, ber-KTP. Ya. Kata dengan kata ganti Tuhan. Nah, ini tadi yang nya. Ini huruf kapital, tapi nya ini ketika dihubungkan dengan kata, dia harus pakai tanda hubung. Tidak boleh tidak. Ya. Gantiku, mu, dan nya dengan singkatan. Nah, kalau dia untuk singkatan ya, bukan kata biasa. Kata biasa misalnya mobilku, itu kan kata biasa. Tapi kalau yang singkatan, contoh KTP, itu kan singkatan. KTP-mu, ya. SPP-ku. Ya, saya belum membayar SPP saya, bukan ya. SPP-ku, yang ku, mu, dan nya. Dia belum membayar SPP-nya. SPP kan singkatan, maka harus ada tanda garis baru diikuti oleh nya. Unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh kalau kita menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka biasanya kalau kita gunakan bahasa asing itu dengan fungsional di atau ke ya, maka ide bahasa asing maka dia harus dihubungkan sama dengan bahasa daerah. Ya, ada bahasa daerah di tengah-tengah, kemudian tapi dia satu kata, ya, di backup. Ini maka harus ditambahkan penghubung antara kata asing dengan bahasa Indonesia itu. Menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Ya, kata pasca berasal dari Sanskerta. Ya, kalau kita membahas pasca ini, kita bisa ya, karena ini bentuk terikat, maka dia harus dikasih tanda garis. Bentuk terikat itu yang mana? Bentuk yang mengikuti benda kata selanjutnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu bentuk terikat dengan objek ya. Nah, kita bahas itu, maka kita harus tanda garis juga untuk menandakan, oh ini adalah bentuk terikat. Tanda pisah itu lebih panjang dari tanda hubung. Biasanya itu 2 petikan. Tapi kalau sudah dituliskan itu dia jadi panjang seperti itu. Jadi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai. Kata sependapat ini tidak bagian dari kalimat, tapi dia adalah kata sisipan untuk memperjelas, ya, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Kalau kita ingin tambah posisi, kita bisa pakai juga ini selain 2 koma. Antara 2 bilangan tanggal yang berarti sampai dengan. Nah, ini banyak sekali kesalahan dan memang umum kita pakai bahwa kalau sampai dengan itu kita gunakan 1 garis. Padahal sebenarnya itu 2 garis agak panjang. Contoh dari 2000 sampai 2015 itu harus pakai 2 garis. Tanggal 4 sampai 15 Maret, 14 sampai 15 Maret itu harus pakai tanda garis. Tapi praktiknya memang kita biasa pakai 1 garis saja. Tapi aturan yang benar itu kita perlu tahu adalah menggunakan 2 garis. Tanda petik. Nah, ini mungkin sudah terlalu jelas kita gunakan ya. Petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis. Jadi kalau dia petikan langsung, ucapan dialog itu kita pakai tanda petik. Mengapit judul sajak lagu, film, sinetron, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Jadi kalau dia dalam kalimat, judul itu lagu, film, sinetron, artikel dan sebagainya. Judulnya itu harus dalam tanda petik. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Kalau istilahnya kurang dikenal atau arti khusus, maka kita bisa tanda petik digunakan. Tanda petik tunggal, ketika ada petikan, kemudian terdapat petikan lain dalam petikan itu. Contoh kita mengutip ya, tadi kan tanda petik ganda, ini tanda petik tunggal itu. Tanda petik ganda itu adalah orang bercerita, kata-katanya orang. Nah, dalam kata-kata orang itu dia mengutip lagi, maka kita pakai tanda petik tunggal. Mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Jadi kalau dia berupa ungkapan, makna atau terjemahan atau penjelasan dari suatu kata, maka kita cuma pakai tanda petik tunggal. Oke. Selanjutnya, unsur kata serapan. Kata serapan itu artinya kata dalam bahasa asing yang kita masukkan dalam bahasa Indonesia. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, the exploitation, the l'homme, for the home. Ini bahasa Prancis. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan bahasanya masih mengikuti cara asing. Ya. Kedua, unsur asing penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini penyerapan disebabkan terciptanya agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, jadi ada yang memang dia ketika disebutkan itu masih pakai bahasa sana, artinya bahasa aslinya.
maka unsur serapannya yaitu harus pakai bahasa dimiringkan ya. Ini de jure, de facto, itu masih pakai pengucapan ya. Artinya juga penulisannya juga masih dia asing. Oke. Pemilihan kata. Pemilihan kata yang tepat dari segi kaidah pembentukan kata dan dari segi ejaan atau penulisan itu perlu kita perhatikan. Jadi pembentukan kata dan ejaannya. Dua kaidah utama yang harus dicermati dalam pembentukan kata adalah kaidah gabungan antara kata yang langsung dikenal dengan hukum DM. DM itu artinya diterangkan, menerangkan. Jadi yang diterangkan dulu baru yang menerangkannya. Artinya bendanya dulu kemudian penjelasnya. Itu sistem bahasa Indonesia. Contoh misalnya buku biru. Nah, jadi buku itu yang diterangkan, biru yang menerangkan. Nah, kita harus perhatikan itu karena di sistem bahasa yang lain, bahasa Inggris itu justru terbalik. Dia menerangkan dulu baru apa yang diterangkan. Blue book. Itu terbalik. Dan kaidah peluluhan dalam pengimbuhan. Ini banyak sekali kesalahan dan umum bahwa ketika diberikan imbuhan ada yang salah dalam pemberiannya. Yang ketiga adalah ketepatan. Ketepatan di sini adalah hal yang menyangkut makna, logika, kesamaan maksud. Dan terakhir adalah kesesuaian, kecocokan dengan konteks sosial. Apakah kata yang dipilih atau dipakai dapat diterima oleh masyarakat, pendengar atau pembaca, terutama yang lebih penting adalah apakah pilihan kata yang kita pakai sudah merupakan pilihan kata yang baku. Jadi dalam melakukan menggunakan kata serapan itu kita harus juga memperhatikan kesesuaiannya dalam konteksnya. Apakah kata itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan apakah dia sudah baku. Baku ini penting karena ini dasar kita sebagai penerjemah. Kita harus selalu apa? Boleh dibilang kita harus selalu memperhatikan kebakuan. Kenapa? Karena ketika nanti ada yang mau protes terjemahan kita, kita bisa jadikan kamus yang ada bahwa di kamus kata ini yang digunakan. Ya. Kecuali memang kita membuat kalimat yang tidak akademik ya, atau misalnya iklan, itu bisa tidak baku. Oh, ini umum digunakan di Indonesia, tidak masalah. Tapi kalau dia menuntut bahwa ini kok tidak saya temukan, biasanya mereka klien-klien asing itu mengecek juga, tapi mengecek mereka di kamus. Karena itu menjadi rujukan. Oke. Selanjutnya pembentukan kata. Untuk membentuk kata kita bisa memberikan imbuhan, kita menggabungkan kata dasar dengan kata dasar, jadi ada dua kata jadi satu kata. Oke, seperti papan dan tulis jadinya papan tulis, itu jadi satu kata baru. Penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Unsur terikat seperti tadi yang pasca, pre atau pra ya. Pengulangan. Nah, kata-kata yang diulang-ulang itu bisa membentuk kata baru. Contoh gula dan gula-gula. Gula ya yang pasir apa yang bentuk kristal-kristal itu. Gula-gula yang bentuk sudah bisa dimakan langsung itu juga ya. Pengakroniman. Pengakroniman juga bisa membentuk kata baru. Ya, pengakroniman itu artinya mengambil unsur-unsur kata awal kemudian menjadi kata baru. Ya, kita lihat. Ketika kita melihat satu kata, kita harus pastikan bahwa dia adalah kata yang baku. Ini adalah contoh kata yang baku di sini. Ini diambil kebanyakan dari bahasa ya luar sebenarnya, diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris standarisasi itu kita pakai kata the di belakangnya. Objektif ya, itu pakai J di sini karena objek, bukan objek. Resiko di kata risk, RI, bukan RE. Sama dengan sistem, systematic. Nah, orang bahasa Inggris sebenarnya diuntungkan. Kita bisa tahu, oh kalau bahasa Inggrisnya kan pakai sistem, bukan sistem. Horizontal, dia pakai Z, bukan S. Oke. Frekuensi ini salah, yang sebelah sini justru yang salah. Ini kembalikan ya. Praktika, ini kita bisa dengar dari kata practice. Tis kan dia pakai I, bukan practice. Ya, sama dengan bukan prosentase, tapi persentase. Kwitansi memang tulisannya pakai W apa bunyinya, tapi baca tulisannya benar itu ada kwitansi. Sama dengan kualitas. Ingat ya, quality itu pakai U, bukan pakai W. Ya, jadi makanya kualitas. Sama dengan formal. Manajemen itu bukan pakai G, jadi pakai J. Walaupun di bahasa Inggris cara mengeceknya adalah membuka kamus. Tapi ini yang paling sering salah, ya. Zaman yang benar bukan zaman. Jangan sampai kalian membuat kesalahan yang sama. Oke, kazan itu harus pakai Z, asas itu dia pakai S22. Komoditas bukan komoditi, sekadar. Nah, ini yang paling juga. Sekedar berpendapat itu yang benar adalah sekadar.
Ya. Respon harus pakai S, bukan respon saja. Karena dalam bahasa Inggris response, ya ada SE-nya di belakang. Otoritas harus ada S-nya. Ini terbalik ya, ini yang benar. Oke, response. Ya. Lembab itu harus pakai P. Akta bukan akte. Faksimil aktivitas dia pakai P. Ijazah bukan pakai S. Gimana Kak cara kita mengeceknya? Nah, ini sudah masuk ke dalam sesi praktikal. Kita bisa mengecek di glosarium bahasa sastra kemendikbud.go.id/glosarium. Kita bisa tuliskan istilah asingnya di sini dan akan muncul. Contoh AB number itu di bahasa istilah Indonesianya adalah bilangan AB. Astes thermosetting resin ada resin keras panas tingkat A. Nah, ini sangat membantu kita ketika kita ingin menerjemahkan istilah-istilah yang sudah ada dan sudah ada istilahnya yang digunakan di bidang-bidang tertentu. Itu sudah paten di situ. Kita bisa lihat. Terus untuk lihat tadi ini baku yang mana ya? Kalau kalian selama ini masih kurang paham dengan itu, ya kita harus ini ya melihat bagaimana kira-kira cara supaya kata itu kita pastikan dia benar. Silakan masuk ke kbbi.kemendikbud.go.id. Kemudian tuliskan kata itu, maka nanti akan muncul apa? Kalau dia muncul penjelasannya berarti dia kata baku. Kalau dia tidak muncul penjelasannya, maka itu bukan kata baku. Nanti dilihat, oh ini bukan kata baku. Nanti ada tanda di sampingnya tidak tertulis bukan kata baku ya, cuma ada di sampingnya lihat kata ini. Saya akan coba praktikkan di sebentar ya. Sebentar saya coba tampilkan di layar untuk itu. Display. Oke. Oke, ini adalah KBBI daring ya. KBBI dalam artian bahwa di sini kita bisa melihat jenis kata yang kita ingin cek apakah dia baku atau tidak. Ya, gunakan yang KBBI daring karena ada KBBI yang bukan versi Kemendikbud. Misalnya kita tadi kata horizontal ya, horizontal. Horizontal itu ya di sini bentuk tidak bakunya adalah horizontal. Nah, jadi kalau ini kita masukkan horizontal tidak pakai set, ini dia baku. Horizontal ini pakai set baku karena ada penjelasannya di bawah. Horizontal itu terletak pada garis atau yang bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar atau garis mendatar. Oke. Jadi di sini horizontal itu dia kata baku. Kalau kita pakai S ini ya horizontal, nah dia tidak ada penjelasannya, berarti dia bukan kata baku. Tapi ada di sini Z horizontal. Ah, ini kata bakunya. Itu kata bakunya. Sama tadi apotek ya. Nah, kalau apotek atau apotek, nah ini penting juga. Yang mana yang tepat? Kita ketik saja, misalnya kita apotek. Oh, ternyata apotek itu tidak ada penjelasannya. Berarti dia bukan kata baku. Yang ada itu apotek. Nah, kita lihat apotek, nah, ada penjelasannya. Apotek adalah toko tempat meramal atau menjual obat. Di sini kita bisa lihat bahwa apotek itu yang baku karena dia ada dalam kamus. Sedangkan apotek itu bentuk tidak baku. Cara memastikan juga kan nama orang yang bekerja sebagai penjaga di apotek itu adalah apoteker, bukan apoteker, ya, apoteker. Maka apotek yang tepat. Jadi cara saya biasanya juga untuk memastikan suatu kata itu baku atau tidak, kita lihat bentuk-bentuk lainnya. Contoh apotek dengan apoteker. Oh, ini sama-sama digunakan. Itu yang tepat. Ya. Sistem dengan sistem. Nah, kalau kita sistem kan kita pernah dengar kata sistematis. Yang ada sistematis, bukan sistematis, tapi sistematis.
Makanya kalau ada sistematis, ya, itu ada dalam kamus, sistematis. Ya, teratur menurut sistem. Sistem yang ada. Kalau sistem bentuk tidak baku. Ini bentuk tidak bakunya dari sistem adalah sistem. Sistem itu baku, dia ada dalam kamus. Oke, sekarang apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya rasa tidak ada ya. Yang terakhir adalah terima kasih, thank you. Nah, berarti sudah itu saja untuk penjelasan di video ini. Jika kalian punya pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Selain itu, untuk daftar hadir, nah, itu nanti saya sampaikan di grup ya. Terima kasih.